Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat Danis Bike. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga teman-teman di seluruh Indonesia sehat sejahtera selalu. Karena dengan sehat kita akan bisa merasakan bahagia dan bisa berbuat lebih baik untuk hari depan. Teman-teman, ini hari libur nasional, ada cuti besar. Saya baru saja kembali dari piknik bersama besan. Ada dua besan, dua besan berkeluarga dan cucu. Sehingga suasananya ramai. Itu di daerah Anyer, Carita. Kemudian pada saat itu saya membawa sepeda lipat. Kemudian saya jalan-jalanlah sendiri keliling Pantai Anyer. Kemudian rupanya kegiatan pariwisata sekarang pada saat liburan ini cukup banyak ya yang datang, yang berwisata. Kemudian nginep di villa-villa di pesisir pantai. Nah, pada saat saya naik sepeda kurang lebih tidak jauh teman-teman, hanya menyisir jalan aja kurang lebih 4 km barangkali. Saya berpikir mengenai topik yang akan disampaikan gitu. Apa ya? Karena teman-teman saya tidak mendapat masukan. Oke, jadi saya berpikir sendiri. Jadi pada saat saya jalan, saya melihat beberapa sepeda balap, sepeda road. Ya, mereka karena jalannya tidak memacu ya, santai saja gitu. Beberapa ada 2 sepeda balap. Nah, dari situlah saya berpikir, nah ini nih, ada topik yang cukup menarik nih. Umumnya untuk sepeda balap itu mereka ya yang memilikinya juga merasa terbiasa atau mendambakan lah ya kecepatan yang tinggi, sepeda yang ringan, yang degwesnya nyaman ya. Yang komponennya juga komponen-komponen yang terpilih ya. Ya rata-rata ya tidak sembarangan ya. Pemilik atau pegawai sepeda balap itu rata-rata mereka betul-betul teliti untuk memilih sepedanya. Nah, mengenai grup-grup atau kumpulan-kumpulan sepeda balap ini sudah banyak ya kelompok-kelompoknya, sehingga mereka umumnya kalau perjalanan jauh itu dengan pemandu teman-teman. Dengan rider, pemandu, mereka rupa, sehingga mereka lebih nyaman lah. Ada juga yang memang mandiri dalam kelompok peletun, ya, sama-sama. Nah, itu saya sering-sering dilewati. Saya juga naik sepeda road bike juga, tapi yang tipe flat bar. Mereka tuh cepat-cepat sekali, rata-rata kecepatan itu di atas 35 ya. Saya waktu berjalan, karena saya tidak terbiasa, berjalan dengan kecepatan rata-rata 28 itu, ya dalam waktu yang cukup jauh juga udah kewalahan gitu loh. Nah ini karena mereka memang terbiasa dengan ritmik seperti itu. Nah jadi saya berpikir bagaimana ya sepeda balap itu dipacu lebih cepat. Saya juga merasakan bahwa dengan sepeda road yang flat bar pun saya bisa menghayati gitu gimana memacu sepeda itu lebih cepat ya dengan tenaga yang minimal. Sepeda balap umumnya road itu memiliki ini teman-teman, chainring ya, chainring double ya, dan nih ya, dan kasetnya ini ya 11/32 umumnya ya, dan giginya rapat antara 10 dan 9 speed seperti itu. Nah jadi
ada beberapa komentar di beberapa informasi bahwa memang untuk sepeda road itu ya, jadi jumlah gigi chainring ini ya, itu umumnya 50 ya, ada yang 52 ya. Jadi bukan jaminan yang 52 yang atau 53 barangkali ya ini ya. Itu efektif gitu loh penggunaannya. Ya kira yang maksimal yang 52 dan 50 saya kira udah cukup. Ya kenapa demikian teman-teman? Ya karena kita pada saat goes ya, walaupun itu dengan ini tertunduk ya, dengan posisi ban tertunduk untuk menghindari hambatan angin, tetap saja pada kondisi jalan tertentu ya, ada hambatan-hambatan yang lainnya, itu kita akan merasa berat. Andai kata kita menggunakan chainring 52 ya, dan kita ketemukan dengan kaset yang COG-nya 11 ya, itu akan berat teman-teman. Goes itu berat. Jadi kita tidak akan mampu dalam waktu yang lama ya untuk mempertahankan gigi 11 dengan chainring 50 atau 52. Andai kata jalannya itu ya banyak hambatan anginnya. Terhambat angin ya kita akan terasa ya akhirnya memindahkan kepada gigi dengan drifter ya. Dengan drifter ini kita akan memindahkan gigi yang lebih rendah, yang misalnya ada 11 ke 12 atau ke 13 gitu. Demikian rupa. Oke, jadi kondisi seperti ini tentunya ya perlu apa ya? Kita secara dinamis ya, secara rutin ya, memindahkan giginya supaya diperoleh suatu torsi yang stabil, yang optimal ya, dengan cadence juga yang bukan yang tinggi ya, yang optimal juga. Nah disitulah akan diperoleh suatu kecepatan sepeda yang tinggi gitu loh. Oke teman-teman, nih saya juga berusaha untuk menjelaskan mengenai berbagai besaran atau ya besaran-besaran dari fisika dasar ya yang terkait dengan manuver sepeda atau kecepatan sepeda ya, supaya teman-teman juga lebih memahami lah. Tentunya kalau yang dari jurusan ilmu pasti alam ya atau IPA atau sejenis itu ya itu pasti tahulah itu pelajaran dari SMA ya, SMA. Tapi barangkali kalau yang jurusan sosial barangkali ini sekedar tahu aja, tapi nanti dengan penjelasan ini saya harapkan teman-teman bisa lebih memahami besar-besaran apa yang berpengaruh kepada kecepatan sepeda dan gimana implikasinya ya, implikasinya juga hambatan-hambatan yang terjadi di sepeda, sehingga pada saat nanti kita goes ya, bermanuver di sepeda road itu dengan kecepatan tertentu, kita akan lebih memahami apa-apa yang menyebabkan sepeda itu digoesnya jadi berat, dan bagaimana kita akan menghasilkan suatu kecepatan ya yang merupakan hasil goes ya dengan torsi tertentu ya, dengan cadence satu putaran tertentu yang dapat menghasilkan suatu kecepatan yang tinggi. Oke, pada kali ini saya memberikan suatu penjudul ya mengenai bagaimana memacu sepeda lebih cepat dengan tenaga minimal. Nah, kuncinya itu ya hanya dua, dengan mengoptimalisasi torsi ya atau gaya kayu ya, dan cadence atau putaran daripada crank ya, mengoptimalisasi torsi dan cadence goes seperti itu. Oke teman-teman, untuk paparan ini mungkin gambarnya agak ruwet, tapi saya satu-satu akan saya jelaskan ya. Ini ada 3 bagian ya, 3 bagian besar yang nanti akan saya jelaskan. Pertama mengenai pengertian massa, berat, gaya, kerja, daya, dan torsi. Nah inilah apa ya, besar-besaran yang umumnya dipakai di sepeda seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga kecepatan ya dan percepatan seperti ini. Kemudian yang butir yang kedua itu kita akan menghubungkan antara kecepatan sepeda ya yang dipengaruhi atau terhadap torsi dan cadence seperti ini. Kemudian yang ketiga itu kesimpulannya teman-teman ya. Bagaimana dari penjelasan ini nanti akan kita dapat memperoleh suatu gambaran teknis atau gambaran fisika ya yang terkait dengan kecepatan sepeda, apa-apa yang perlu diperhatikan seperti ini. Oke, langsung aja ya kita masuk ke yang pertama mengenai
besar-besaran yang ada atau terkait dengan kecepatan sepeda ya. Pertama itu ini teman-teman ya, mengenai massa, berat, gaya, kerja, daya, torsi, dan nih semuanya nih semua ya. Oke, ini kalau di sepeda ya, ini saya gambarkan sepeda ya. Sepeda ini ada di tanjakan sedemikian rupa ya. Nah, untuk bergerak itu besaran-besaran dasarnya itu ini teman-teman ya. Pertama massa. Ya, sepeda itu memiliki massa ya, atau massa ya, atau entitas kerapatan benda ini. Ini massa ini yang ada di sepeda itu sendiri, di seluruh sepeda ya, dan penumpangnya dan penggoesnya itu. Kita mempunyai massa atau berat lah kalau dikaitkan dengan gravitasi ya. Sepeda dan berat kita. Berikut hal yang lain yang nempel di sepeda itu. Ya, ini satuannya adalah notasinya adalah M ya. Besaran adalah kilogram. Kemudian nih berat, yang kedua. Berat itu massa, ya massa M ini ya, setelah dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, formula itu M kali G. Nah, massa atau entitas benda ini setelah kita kaitkan dengan gravitasi, nah misalnya ini berat ya, ini suatu berat ya. Ini kan tertarik gaya gravitasi ke bawah ya. Nah, inilah gaya gravitasi ke bawah itu percepatan gravitasi ya. Nih, itunya notasinya G, gravitasi. Jadi massanya itu kali gravitasi. Kalau dihitungkan itu 10 meter per sekuen kuadrat. Nah, jadi setelah dikaitkan dengan gravitasi. Ini gaya ya. Nah, ada kata gaya, ini satuannya F ini yaitu massa kali percepatan ini. Percepatan ini tidak terkait dengan arah gravitasi, ini bebas teman kemana-mana ya. Ini ada kata, ini suatu apa ya, ini oke lah ini ya. Ini ada nempel di sepeda komponen ya. Ada kata ini dipercepat ke depan ya, cepat ke depan ya. Ini ada gaya percepatan ke depan inilah. Nanti gaya ini, massa ini dikalikan dengan percepatan ke depan ini ya. Massa kali percepatan ke depan inilah namanya gaya ya, gaya. Jadi suatu benda, setiap benda yang akan dipercepat ya, dia akan menahan ya, dirinya sendiri karena ada massanya, karena dia mempunyai kelembaman benda untuk tetap diam gitu loh. Nah inilah, ada kata dia bergerak ke sini, dia pasti menahan ya, benda itu tetap diam. Nah inilah gaya untuk bergerak, memindahkan ini dengan percepatan A ini, namanya itu gaya teman-teman. Oke, sepeda juga nih ya. Ada kata sepeda dipercepat ya, percepat demikian rupa ya, dengan menggoes ya, ke depan ya. Sepeda ini menahan teman-teman, menahan dirinya sendiri untuk tetap diam di berat sepeda dan berat penggoesnya. Maka itu pada saat kita mulai menggoes itu ke arah depan itu dengan percepatan tertentu, kita masih pasti merasa berat teman-teman, berat karena ada massa badan dan massa dari sepeda. Nah, percepatan ke depan itu adalah A dalam meter per sekuen kuadrat. Itulah teman-teman ya. Jadi untuk bergerak ke maju ya, dibutuhkan suatu gaya. Nah, kemudian nih teman-teman ya, ini ada gambar ya. Ini posisi pertama, ini ada posisi kedua seperti ini gambarnya ya. Nah, tadi ya, ada kata sepeda itu dipercepat ya, percepat ke depan itu akan ada gaya teman-teman nih. Ya. Jarak dibagi dengan waktu kuadrat seperti ini, kayak percepatan ini ya. Oke. Nah, sekarang ada ilustrasi, ini kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, gaya. Nah, kalau kerja itu ya, gaya ke muka ini ya, sini ya, kali dengan jarak. Jadi gaya sepeda untuk bergerak dari titik, misalnya di sini titik X ya, X ke E ya. Nah ini, dari titik X ke E, nih, dari titik S ke E ini adalah ya, gaya untuk menggerakkan sepeda ya kali jarak X ke E seperti ini, jaraknya S. Nah, jadi ini tadi ya, kerja itu gaya kali jarak. Gaya FSP penggerak sepeda ini kali dengan jaraknya. Nah, itu. Jadi kerja itu ya setelah kita melakukan sesuatu memindahkan sepeda dari titik X ke E. Kerja ya. Oke. Nah, sekarang ini satuannya teman-teman, saya lupa nih. Gaya itu dalam satuan berat aja ya. Berat itu dalam satuan setelah dikalikan dengan gravitasi, kilogram force ini. Kemudian gaya ya ini dalam satuan Newton. Jadi 1 kilogram force ini ya. Nah,
1 kilogram force ini adalah 10 Newton seperti ini. Oke. Kemudian di sini kerja. Nah, gaya kali jarak. Nah, gaya itu dalam Newton kali jarak itu meter. Satuannya itu kilojoule. Jadi ada kata bergerak sepeda dari sini ke sini dengan gaya Fs ya akan terbebani kerja dengan satuan yang kilojoule. Nah, kemudian untuk daya teman-teman, daya itu adalah ya andai kata kita bergerak dari titik X ke E ini ya dengan kerja tertentu ya setelah ini bergerak ini, tapi ini dihitung ya. Dihitung persatuan waktu ya. Jadi itu namanya daya teman-teman. Jadi kerja dari X ke E yang dihitung waktunya ini ya adalah daya. Satuannya ini biasanya disebut dalam kilowatt ya atau horsepower seperti ini. Oke. Jadi dia tidak peduli kalau kerja itu tidak peduli kepada waktu ya. Sedangkan daya itu peduli kepada waktu karena dikaitkan dengan waktu ini. Seperti ini. Jadi kerja dari dengan waktu berapapun dari A dari X ke E ini sama teman-teman. Tapi setelah diperhitungkan dengan waktunya, nah dayanya yang berbeda seperti ini. Oke. Selanjutnya yang terkait lagi adalah torsi teman-teman. Torsi itu adalah ya gaya kali jarak engkol. Nah, untuk torsi itu nah di sini teman-teman penjelasannya ini ya. Ini ada crank, ini ada chainring ya. Kita ada crank ini, ada pedal ya. Torsi itu adalah gaya engkol seperti ini. Gaya engkol ya. Ini gaya engkol itu besarnya adalah satuan Newton atau kilogram force ini kali jarak engkolnya seperti ini. Gaya kali jarak engkol. Gaya Ft di sini kali jarak engkol ini. Satuannya adalah tau sini ya. Ft ini gaya ke sini, gaya untuk mengengkol pedal ini dikali dengan jarak engkol ini seperti ini. Ini satuannya ini adalah Newton meter teman-teman ya. Satuan ini adalah Newton meter atau kilogram force meter karena gaya kali jarak. Seperti ini udah ya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman kembali lagi andai kata kita memperhatikan sepeda ya. Nah, ini sepeda teman-teman ya. Sepeda ini ya. Ini gaya engkol kita ya. Ke depan ini ya. Itu mengalami banyak hambatan teman-teman. Satu utuh sepeda ini mengalami hambatan banyak sekali dan kita tidak bisa membayangkan gitu loh apa aja yang terjadi di sini sehingga kita menggoes itu berat. Ini ada hubungannya juga dengan kecepatan gitu loh. Makin kecil hambatannya itu makin ringan kita menggoes. Seperti itulah keadaannya. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini, ilustrasikan ya. Ini gaya-gaya pada sepeda ini. Nah, oke. Ini ada gaya-gaya pada sepeda. Ini saya gambarkan sepeda ini ada di tanjakan teman-teman ya. Di tanjakan ya. Dengan sudut kemiringan atau slope ini alfa seperti ini. Oke. Sepeda ini yang tadi saya bilang ya. Ini memiliki berat ya. Berat ya. Setelah berat ini kan dengan gravitasi ya. Jadi WW ini teman-teman massa sepeda dan penggoesnya ini kali dengan gravitasi. Nah, ini terjadi hambatan-hambatan di sepeda teman-teman pada saat dia bergerak. Nah, yang pertama. Nah, ini pertama ya. Yang paling besar itu adalah hambatan angin teman-teman. Jadi sepeda bergerak itu terhambat oleh hambatan angin nilainya sampai 43%. Ini untuk berbagai kondisi ya, pada saat kita menempuh perjalanan di luar kota dan lain-lain, anginnya cukup besar. Ini hanya ilustrasi, presentasi rata-rata lah, ini bisa berkurang, bisa bertambah ya. Ini 43% besar sekali ini. Nah ini hambatan angin ya, ini. Yang kedua adalah ini teman-teman nih. Yang kedua nih, hambatan karena gravitasi, ya, Fr gravitasi ini. Nilainya 38%, ini yang kedua nih besarnya nih. Jadi pada saat kita menanjak ini ya, sepeda itu akan terasa berat digoes karena ada hambatan gravitasi. Nah, besarnya hambatan gravitasi itu atau gaya yang menarik sepeda ke belakang ya, ini adalah F gravitasi mg massa kali gravitasi kali sin alfa ini besarnya ya. Nah, yang narik ke sini. Oke ya.
massa kali gravitasi kali sin alfa. Sin sudut alfa ini. Oke. Makin besar sin sudut alfanya, makin beratlah sepeda untuk menanjak. Karena ini menarik ke sini ya. Menarik mundur ke sini. Nah, angin itu juga menahan sepeda untuk bergerak ke depan. Kemudian yang ketiga itu adalah hambatan rolling. Nah, hambatan rolling itu disebabkan oleh gesekan ban ya dengan jalan ini. Ya, nilainya cukup besar ini. Jadi ada kata ban besar atau ban kempes ini ya dia bisa lebih tinggi dari 11% teman-teman ini. Jadi hambatan gesek yang terjadi antara ban ya, ban sepeda dengan permukaan jalan. Tergantung ya jenis bannya dan permukaan jalannya seperti apa ini. Ini juga nilai rata-rata teman-teman. Kemudian urutan yang keempat ini hambatan ini ya, FR ini drivetrain. Nah, hambatan drivetrain ini hambatan yang menahan sepeda bergerak ke depan ya, ke sini menahan ya. Ini nilainya nih 7% teman-teman. Ini terdiri dari hambatan semua ya, komponen gerak yang di hub, yang di free hub di sini, kemudian yang ada yang di crank, yang ada di RD di sini semuanya, rantai semua di sini ya. Semua ini menahan dan bottom brake itu nilainya kecil teman-teman ya. Yang teman-teman suruh perhatikan nilainya paling maksimal 2%. Bayangkan 2% dari ini semua. Drivetrain totalnya aja dari sini semua, hambatannya cuma 7%. Ini 1-2% nih bottom bracket ini. Nah, rantai malah dari totalnya ini ya, itu besar teman-teman. Itu 70% ini. Kalau rantai dari nilai ini. Oke teman-teman. Nah, jadi andai kata kita perhatikan semua di sini ya, ada suatu hambatan ya, hambatan yang butuh 5 ini adalah hambatan massa inersia ya dari massa sepeda ya dan penggowesnya ini. Dia ini hanya terjadi pada saat sepeda dipercepat. Maka itu pada saat sepeda dipercepat itu kita akan merasakan ya berat sepeda digowesnya itu pada saat dari diam kemudian menempuh kecepatan tertentu dia akan berakselerasi. Inilah dia terhambat. Jadi gaya yang menahan sepeda untuk tetap diam gitu. Kemudian ada kata dia udah ada kecepatan, ingin menambah kecepatan lagi, menyusul teman, kita juga merasa berat karena ada perubahan kecepatan dari kecepatan awal yang rendah ke kecepatan menyusul yang lebih tinggi. Nah, inilah namanya massa inersia daripada gaya sepeda yang menahan. Total daripada semua kelima gaya ini ya, itulah yang disebut dengan gaya penggerak sepeda. Ini, oke? Nah, gaya penggerak sepeda ini ya, itu sebanding dengan gaya hambatan sepeda ini semua. Jadi gaya hambatan sepeda ke sini itu sebanding dengan gaya untuk penggerakan sepeda. Jadi sebanding ya, penggerak sepeda FPS ini ya, penggerak sepeda ke arah sini sebanding dengan gaya hambatan sepeda F hambatan sepeda ini seperti ini. FPS ini teman-teman ya, gaya untuk menggerakkan sepeda sebanding dengan gaya menahannya seperti ini. Nah, inilah komponen teman-teman ya. Komponennya ini. Ini ada hambatan angin, hambatan gravitasi, hambatan rolling, hambatan drivetrain dan hambatan massa inersia. Ini khusus pada saat sepeda berakselerasi ya. Ini hanya ada pada saat sepeda berakselerasi. Andai kata sepeda ini kecepatan konstan, ini tidak ada teman-teman. Oke, massa inersia ini karena dia tetap melaju gitu ya. Jadi ada suatu momentum yang membuat sepeda itu tetap melaju ya tanpa gaya yang bekerja hanya gaya-gaya ini aja. Angin, gravitasi, rolling dan drivetrain. Nah, inilah ya. Ini F hambatan sepeda ya. Hambatan sepeda ya. Ini sebanding dengan gaya penggerak sepeda. Saling berlawanan teman-teman. Oke, teman-teman. Masuk ke ini selanjutnya. Ini khusus untuk mengkonversikan bagaimana gaya kayu kita ini ya apa istilahnya itu berpengaruh kepada gaya-gaya penahan ini dan tenaga atau gaya kayu atau tenaga kayu. Berikut juga daya penggoes. Nah, daya penggoes ini kita bisa lihat teman-teman adanya di komputer sepeda ini. Jadi kita memakai berapa kilowatt ya rata-rata perjalanan itu bisa ada di sini. Nah, daya penggoes ini menentukan kecepatan juga ini. Daya penggoes ini dikonversikan, torsi ini dikonversikan kepada daya itu setelah dihitung waktu, teman-teman. Sama aja ya. Nah, tadi teman-teman ya, ini ya. Nih, untuk torsi teman-teman ya. Torsi itu ya, ini akan ditahan oleh hambatan sepeda nih.
FHS ini. Jadi tenaga kayu kepada pedal ini ya, di pedal ini ya, untuk mengatasi semua hambatan ini, FHS ini, semua hambatan ini. Nah, ini gaya torsi. Torsi itu adalah FT, gaya penekan ke sini ya, gaya kayu ya, dikali dengan jari-jarinya, gitu, seperti itu. Nah, di sini juga ada putaran ya, atau cadence, notasinya RC. Nah, untuk mendapatkan daya dari penggoes ini ya, dari penggoes ini ya, kita memformulasikan ini rumusnya seperti ini teman-teman nih, ya. Contohnya ini ya, daya adalah gaya daripada tekan atau gaya tekan kepada pedal ini dalam Newton atau kilogram force kali 2pi ya, kali R kali dengan RC ya. RC itu adalah rotation daripada crank atau cadence seperti ini ya, dibagi dengan 6.000 dalam satuan kilowatt. Nah, andai kata kita menggoes nih ya, dengan kemampuan 250 Newton atau 25 kilogram force ini untuk orang-orang rata-rata ya beratnya yang ya 70-an lah ya. Nah, jari-jari di sini 17 ya. 17 cm atau 0,17 meter ini ya. Dengan putaran contohnya ini 65 rpm lah ya. Lebih dari putaran biasa yang 60 rpm. Satu putaran itu 1 detik ya, 60 rpm itu. Oke, ini 65 rpm. Nah, dayanya itu, nah, notasi ini kita masukkan semua angka-angka di sini ya. Ini dibagi dengan 6.000 dengan satuan kilowatt. Nah, jadi kita akan mendapatkan dengan besaran-besaran ini nilai dayanya itu 0,289 kilowatt. Ini rata-rata untuk pegawai profesional itu mereka tuh dayanya sampai bisa mencapai 500 teman-teman. 500 kilowatt. Kalau untuk yang ya biasa-biasa aja lah ya. Ya mungkin 350 atau itu udah cukup ini teman-teman. Udah cukup besar kemampuan dayanya ya. Jadi makin besar kemampuan dayanya, ya kecepatannya di polo juga bisa lebih tinggi. Nah, kalau kita konversi ke HP ini kali 1,36, jadi ini 0,36 HP. Ini sama dengan saya sebutkan ya. Saya sering menyebutkan bahwa tenaga manusia itu hanya 0,4 HP. Ya mendekati inilah. Oke, ini ya. Udah jelas semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke butir 2 teman-teman ini. Butir 2 ini kita akan membedah hubungan antara torsi dan cadence ini ya. Torsi dan cadence, torsi itu engkolan ya, torsi setelah dikali dengan jarak ya. Jarak ini kalau untuk sepeda road itu ya lebih pendek ya lebih bagus dia. Kalau sepeda MTB itu 17,5 ya. Kalau sepeda road itu ya bisa 17 ya. Sentimeter ya, atau lebih kecil kalau untuk itu, atau bisa 16,5 mungkin ada ya itunya jarak ini. Jadi kita lebih speednya bisa lebih tinggi ya, tapi dengan gaya kayu yang agak lebih berat sedikit lah. Oke, ini ya hubungan kecepatan sepeda terhadap torsi dan cadence ini. Ini ada grafik teman-teman ya. Grafik yang ini juga grafik ini bisa ada di kendaraan bermotor juga sama aja ini ya. Antara ini kalau di sini putaran mesin ya, di sini dengan kalau penggoes itu dengan putaran crank ini, cadence ini ya, cadence ya. Di sini torsi. Nah, torsi itu gaya engkol lah ya. Ini satuannya dalam RPM ya. Ini satuannya dalam kilogram force ya. Ini notasinya ini torsi itu tahu ya. Ini dalam RPM sini. Oke. Jadi ini ada suatu keadaan teman-teman ya. Andai kata kita menggoes ya dalam waktu yang kita menggoes maksimal kemampuan torsi itu ya. Pasti kita akan terbatas kemampuan cadence teman untuk memutar ini akan terbatas. Jadi kita antara cadence, antara torsi ya dan putaran ini itu sebenarnya berkebalikan teman-teman. Kita akan memprioritaskan misalnya di sini torsi ini berat ya, berat ya. Tapi cadence kita itu pasti akan menurun. Kemudian demikian juga pada saat kita memprioritaskan cadence ya, putaran yang tinggi pada ini ya, pasti kita akan mentok di suatu kondisi ya. Torsinya juga kita nggak bisa terlalu berat ya, dibandingkan dengan cadence yang lebih rendah gitu loh. Jadi cadence yang tinggi itu ya
menyebabkan torsi itu ya turun. Dan cadence yang lebih rendah menyebabkan torsi itu naik. Jadi kebalikan teman-teman. Begitu juga di mesin, di dengkul kita, kaki kita juga demikian. Nah inilah suatu keadaan kita harus mengoptimalisasi antara cadence ya, putaran engkol sepeda ini ya, dengan torsi, kemampuan kita ngengkol itu. Nah inilah contoh teman-teman ya. Ini suatu keadaan di titik. Ini grafiknya teman-teman ya, kurang lebih beginilah ya grafiknya. Jadi andai kata torsi ini ya, antara cadence bertambah ya, putaran yang bertambah, cenderung torsi itu menurun. Seperti ini. Selalu ya. Jadi andai kata cadence itu menurun ya, ke sini, ke arah sini ya. Jadi andai kata cadence ini menaik ke arah sini ya, ke arah sini. Ini torsi ini ya, torsi ini tahu ini menurun teman-teman. Oke, andai kata cadence ya bergerak, ini cadence naik, torsi akan menurun. Ini cadence-nya nurun ya ke sini, ya, torsinya ya cenderung naik teman-teman. Nah seperti itulah. Ini suatu apa ya, keseimbangan energi ya, keseimbangan daya ini. Jadi kita tidak akan sanggup gitu loh ya, menaikkan cadence berikut menaikkan torsi, tidak bisa kita. Jadi pasti kita akan menurunkan gigi ke arah gigi COG khasiat yang lebih tinggi, yang lebih gede, yang lebih besar. Pada saat kita berat pada gigi 11, kita pindahkan ke gigi 13 gitu loh keadaannya. Nah inilah suatu titik keseimbangan. Titik A ini adalah titik optimal ya, kekuatan goes mencapai kecepatan tertinggi pada kondisi jalan tertentu. Ini berbeda-beda jalan ya. Titik A ini juga akan bergeser-geser teman-teman ya, sampai diperoleh kecepatan yang tertinggi. Nah dengan kondisi ini kita pandai-pandailah ya, di sini ya sepedanya ini. Pandai-pandailah kita mengatur ya kecepatan engkol ya, cadence dan beban daripada torsi. Kecenderungan yang paling baik itu adalah kita mempertahankan torsi teman-teman, torsi yang optimal ya, dengan optimal yang konstan, sehingga kita kecepatan sepeda itu akan cenderung ya lebih stabil. Nah tentunya pada saat jalan itu ada terasa hambatan berat itu, tentunya torsi itu tidak terlalu naik ya, tetap ya agak berat ya, kita oper ke gigi yang lebih rendah ya, tapi kita kelelahan kita itu akan berkurang ketimbang kita memaksakan kaki itu untuk mengejar torsi ya dan kecepatan. Itu akan berat daya teman-teman, seperti ini. Nah kondisinya seperti ini teman-teman ya, ini ya seperti ini ya, inilah kondisinya ya. Ini saya ilustrasikan ya pada saat cadence 65 rpm di sini ya, rpm ya, dan kita beban gas itu 25 kg force ini, seperti ini dah. Inilah titik optimal pada kondisi jalan tertentu ini, seperti ini. Oke. Nah, disinilah constraint-nya atau kondisi yang berkebalikan seperti ini. Nah, ini kecepatan sepeda ini ya akan berkurang ya. Ini akan berkurang ini apabila RC atau cadence ini ya bertambah ini. Dia walaupun ini bertambah, dia tidak akan sanggup teman-teman. Pasti dia turun lagi gitu loh. Sama aja gini teman-teman. Ada kata mobil otomatis ya, atau yang pakai variable transmission itu tidak akan terasa teman-teman. Tapi yang masih pakai yang masih pakai planetary gear ya, pada saat kita mobil menanjak, mobil otomatis kita gas, dia bukannya giginya itu secara otomatis pindah ke gigi yang lebih rendah teman-teman. kita paksa ya, gas itu kita injak, dia bukan ke gigi yang tetap, bukan, malah dia akan pindah ke gigi yang lebih rendah. Nah seperti ini ya, dia akan turun gitu. Jadi dia akan mengendalikan supaya beban torsi yang ini itu ya menurun, tapi putaran itu bertambah gitu loh. Jadi pada saat dia udah berpindah secara otomatis ke gigi yang lebih rendah, mobil akan bertambah cepat teman-teman. Nah itu sama aja dengan sepeda gitu loh. Pada saat ini ya, pada saat kecepatan akan ditinggikan, putaran cadence ini kita tinggikan ini
itu tidak akan sanggup, ya. Karena apa? Ini, ya. Karena kondisi ini beban torsi itu berat, teman-teman. Pasti kita akan menurunkan. Nah, jadi putaran cadence ini, putaran crank ini ya, itu pada saat dia putaran crank naik ini ya, nah gear ratio high speed ini menurun teman-teman ini ya, ini naik, putaran naik ini ya, gear ratio high speed ini menurun teman-teman, lebih kecil high speed ini ya, mengecil teman-teman. Kondisi yang kedua adalah kecepatan sepeda ini juga akan menurun teman-teman ini ya, akan menurun apabila cadence ini dinaikkan ya, putaran dinaikkan gitu loh. Karena apa? Kenaikan ini ya, karena kita ini tidak mendapatkan suatu gear ratio yang tinggi gitu loh. Jadi ini kebalikan ini gitu loh ya. Kalau ini dinaikkan, kecepatannya tidak akan naik karena ini terlalu berat ya. Ini kecepatannya turun karena ini gear ratio tuh atau putaran crank ini ya diturunkan gitu loh. Nah ini menurun karena ini kecepatan cadence menurun ya, kecepatan juga menurun. Nah untuk menormalkan kembali, nah ini gear ratio high speed ini dinaikkan. Nah ini andai kata ini udah ringan ya, kita dinaikkan, ya kan? Gear ratio-nya kita pindah ke gigi yang lebih tinggi. Nah, andai kata ini udah berat ya, seperti ini ya, gear ratio high speed-nya ini diturunkan. Nah inilah yang terjadi di kondisi mobil otomatis teman-teman ini. Automatic transmission. Kondisi inilah yang harus kita tiru gitu loh di mobil otomatis. Andai kata kita tidak akan mendapatkan kecepatan yang maksimal, andai kata kita mendiamkan crank ini ya dalam kondisi beban terlalu berat. Nah, beban terlalu berat itu ya ini teman-teman nih. Putaran ditinggikan ya kita harus menurunkan gear ratio high speed ini. Dan kita juga tidak akan dapatkan kecepatan yang tinggi apabila di sini terlalu ringan di sini. Putaran kayak di sini terlalu tinggi dan kita harus merubah gigi itu ke gigi yang lebih tinggi supaya kita mendapatkan speed ya dengan torsi yang meningkat untuk stabilkan kembali seperti ini. Oke teman-teman, ini seperti ini ya. Tirulah mobil otomatis, automatic transmission. Kenapa tidak gitu loh? Kita harus mempelajari ini dengan kebiasaan yang ada. Tentunya teman-teman sudah paham lah ini. Ini hanya teori aja teman-teman ya. Bagaimana kita lebih memahami kondisi seperti ini dan kita akan mendapatkan suatu acuan ilustrasi grafik ini supaya lebih mudah. Oke teman-teman. Nah ini ada suatu kondisi yang ini penjelasannya ya. Ini seperti ini. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ini ada besaran-besaran kecepatan ya. 36 km per jam. Ini torsionnya 25 kg force. Ini ada kecepatan putar cadence ya 65 rpm. Nah ini gear ratio-nya 4,3. Nah ini kondisi seperti ini ya. Nah kondisi seperti ini ya. Ini untuk COG kaset yang ya ini ya 12 tit berpasangan dengan chainring 52 tit seperti inilah. Oke, ini ya. Contoh aja teman-teman ya. Contoh daripada kondisi ini. Contohnya. Kemudian di sini saya akan mengilustrasikan suatu keadaan di mana kecepatan sepeda ini ya pada hambatan yang besar ini ya. Hambatan besar ini ya bisa terjadi pada titik B ini ya. Titik B ini dengan kondisi hambatan ada berangin dan ada tanjakan seperti ini. Nah, inilah sama ya grafik seperti ini. Nah, pada saat sepeda ini pada hambatan yang besar ini umumnya ya, torsion ini itu bergeser teman-teman ini ya. Bergeser dari yang tadi pertama ini ya. Torsion ini akan bergeser ke arah yang lebih tinggi teman-teman ini. Lebih tinggi torsionnya dengan cadence-nya ini yang lebih rendah. Terbalik teman-teman ya. Ini bergeser ke atas torsionnya kayak ini bebannya berat ya. Sehingga yang tadinya 25 jadi ini 30. Nah dengan beban yang berat ini tentunya dengan grafik seperti ini cadence-nya ini menurun teman-teman ini 50. Nah oke. Nah ini akan diperoleh suatu titik optimal ya, titik optimal torsi dan cadence pada kecepatan yang tinggi ini, yang tertinggi ini. Kita mengincarnya ini kan ya, ini. Nah kita harus merasakan nih pada kondisi berat itu ya, kita harus oper ya,
gigi CEOG kaset itu ke gigi yang lebih rendah teman-teman ini. Kita terasa berat ini ya. Yang rendah sehingga putaran cadence ini kadang-kadang menurun ya. Tapi kita akan ya mendapatkan torsi ini ya yang lebih besar, dia lebih kuat untuk melawan hambatan sepeda seperti ini. Jadi cenderung memang cadence ini akan menurun ya, tapi kita akan mendapatkan torsi atau gaya dorong sepeda itu lebih kuat untuk mengatasi hambatan yang besar ini. Nah inilah ini contohnya titik B itu adalah titik optimal goes pada jalan dengan hambatan besar. Nah kondisi berangin dan tanjakan. Ini contohnya teman-teman ya. Nih ini yang pertama, ini yang kedua ini. Ini pada saat kondisi beban berat ini kecepatan sepeda ini bisa turun teman-teman nih. Bisa di bawah 25 km per jam, ini 22 km per jam. Nah, torsinya ini ya. Tapi torsi ini kita akan mendapatkan torsi ya yang lebih besar ini. Yang lebih besar karena dia akan lebih mampu untuk mengatasi hambatan sepeda. Nah, torsi yang lebih besar ini sebaliknya putaran kita ini, putaran cadence ini menurun teman-teman ini. Menurun ya. Karena ini bebannya berat ya. Nah, ini ada besar-besaran seperti ini. Nah, di sini untuk kondisi seperti ini, gear ratio high speed-nya ini 3,4 teman-teman ini ya. 3,4. Di sini high speed-nya ini 4,3 ini. Ini cepat ya. Dengan gigi yang ini ya. Ini kalau yang ini ya giginya cenderung kepada gigi inilah yang biar kelihatan. Yang ini giginya cenderung kepada gigi yang di bawah teman-teman. Gigi kedua lah yang ini ya. Gigi kedua atau gigi kedua lah ini ya dari chainring yang besar seperti ini. Oke, kalau yang ini ya untuk yang 3,4 ini cenderung nih gigi yang besar ini udah ketemu dengan gigi yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, gitu loh. Ini gigi yang agak ke atas teman-teman nih ya. Gigi yang lebih rendah ini. Sehingga dia lebih ringan. Nah, 3,4 high speed ini lebih ringan. Oke, kita memindahkan. Ini juga kita atur teman. Demikian rupa kita akan memperoleh optimalisasi daripada cadence ya yang optimal, bukan maksimal ya, yang optimal ya, dan torsi juga yang optimal untuk mengatasi hambatan yang besar seperti ini. Oke. Nah, ini diperoleh 3,4 ini. Nah, ini teman-teman nih. COG-nya ini 15 ini ya. Nih, 15 besarnya. Ininya chainring-nya 52. Oke, dia agak ke atas ya. Nah, kondisi yang selanjutnya ini. Kondisi yang ketiga, ini kecepatan sepeda dengan hambatan yang kecil. Nah ini, kalau kita hambatannya kecil, tentunya sepeda ini ringan teman-teman. Dan bisa dipacu pada kecepatan yang tinggi ini seperti ini. Oke, ini ada titik optimalnya, titik C seperti ini ya. Di sini kita akan mendapatkan goes yang ringan, kita oper kepada gigi yang paling ini. Chainring tetap di sini ya. Sini tetap yang paling besar, yang 52 atau 50 ya. Nah, gigi ini gigi yang paling kecil, gigi yang paling tinggi, 11 teeth ini. Oke, ini ya, gigi 52 atau 50 ketemu dengan COG 11 teeth seperti ini. Nah ini titik optimal torsi dan cadence pada V maksimal. Nah ini V maksimal ini. Nah pada V maksimal dengan cadence atau RPM 75 ini, torsi goesnya ringan teman-teman ini, 20 kg force, cenderung ringan ini ya. Jadi kita tetap goes ya, dipercepat aja sepeda ini sehingga ringan ya. Nah, pada kondisi ini kecepatan sepeda bisa mencapai 45 km per jam teman, bahkan lebih ya, tergantung. Apalagi jalan yang agak menurun, wah itu lepas saja ya, bisa kecepatan bisa 60 km per jam teman-teman kalau jalan menurun seperti itu. Pokoknya di atas 50 lah rata-rata ya. Nah, pada kondisi ini ya tadi ya beban goes menurun ya, kita andai kata yang menurun kita bisa tingkatkan lagi nih, bisa lebih cepat lagi teman-teman ini. Nah ini adalah suatu kestabilan, titik kestabilan ya. Nah gear ratio ini 4,7 teman-teman ini. Jadi 52 dibagi dengan 11 itu gear ratio speednya itu 4,7 seperti itu. Oke, ini ya, ini seperti ini. Ini teman-teman ya, kita bisa memahami perbedaan kondisi seperti ini ya dengan memahami grafik ini teman-teman ya. Nih seperti ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama ini kecepatan sepeda V maksimal dapat dicapai dengan pengaturan gigi kaset ya
atau Brewster RD lah. Nih ya. Kita mainkan Brewster FD-nya ya. Jadi jangan segan-segan kita ngoper-ngoper. Karena umumnya giginya nih rapat teman-teman. Kita bisa milih ya. Milih yang paling tepat ya. Antara torsi dan cadence di sini. Ya. Gigi yang FD agar apa cadence atau RC ini maksimal ya pada batas torsi konstan yang dapat ditahan sepanjang perjalanan. Ini teman-teman nih kuncinya. Jadi kita jangan maksakan torsi ya dan cadence ini ya optimal, tapi kita tidak bertahan lama gitu loh. Jadi kita harus bertahan lama sepanjang perjalanan lah ya. Kita akan optimalkan torsi dan cadence ini ya pada kondisi yang optimal untuk memperoleh kecepatan yang optimal untuk memperoleh kecepatan yang maksimal seperti ini. Jadi torsi yang dapat ditahan artinya kita jangan terlalu berat ya, tapi kita dapat menahan ini torsi goes itu dalam waktu yang lama, yaitu sepanjang perjalanan gitu loh. Jadi kita bisa stabil. Jangan kita mempush ya goes itu demikian rupa untuk mendapatkan ini, tapi kita sebenarnya tidak optimal. Optimal itu artinya itu kita bertahan goes dengan torsi pilihan ya dan cadence yang pilihan juga ya, tapi kita bisa bertahan lama untuk goesnya pada kecepatan yang tinggi. Ini. Oke, pasti kalau kita terlalu maksimal ya, terlalu menginginkan terlalu berat ya, dan ini terlalu cepat juga, kita akan lelah teman-teman. Mesti kita kurangin ya, sehingga kita dapat bertahan lama. Inilah ya, sepanjang perjalanan. Oke, penjelasan yang kedua atau kesimpulannya nih. Kaset berjenis gigi rapat dengan jumlah COG yang banyak lebih menguntungkan dalam memilih gigi rasio high speed yang paling tepat. Nah ini ya. Jadi kalau kita memiliki kaset ya, yang rapat ini ya, makanya itu sepeda road itu rapat teman-teman ini ya. Ya ada yang 28 bahkan 28 yang saya tahu ya, 28 P32 lah ya, 32 ya. 28 itu rapat teman-teman. 11 speed 28 ya. Rapat ya. Mungkin ada yang 10 kali ya di sini. 11 sampai ke 28 rapat. Jadi kita bisa memilih ini ya. Yang tepat untuk mengatasi hambatan sepeda gitu loh. Jadi pemilihan ini bisa lebih rapat ya. Bisa betul-betul memilih yang paling tepat gitu ya. Nah, ya, yang tepat ya, gigi rasionya sehingga kita mendapatkan suatu optimalisasi untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Contohnya ini, kaset 11 speed ini 1132 atau ya mungkin ada yang 28 juga ada teman-teman ya. Yang 28 tit ini, nah ini berpasangan dengan crank 5039 ya atau 5042 ini. Jadi kita sebetulnya ya crank 52 ini jarang digunakan teman-teman ya pada saat-saat goes tertentu, jarang ya. Bukan jarang digunakan. Kita optimalisasi itu bisa bersaing dengan yang 50 tit ini. Kalau 52 tit itu cukup besar ya. Dia berpasangan ini, peningkatan ini pada gigi yang ini yang 10 11 mungkin yang di atasnya ya. Di atas 11, 12 atau 13 ya. Nah ini. Jadi tidak menjamin ini 52 ya. Karena umumnya yang 50 juga sudah cukup efektif di sini untuk dapat menggerakkan sepeda dengan kecepatan yang tinggi. 52 itu kita bisa berpasangan dengan gigi-gigi yang di sini yang 12 atau yang 13. Kalau yang 50 titik kita berpasangan dengan 11 dengan 12 gitu. Ini jadi akan sama gitu. Tapi kemenangan 52 titik ini akan diperoleh pada saat jalan itu menurun. Ini akan lebih cadence-nya akan lebih kecil ya dibandingkan dengan cadence yang 50 tit ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini kesimpulannya. Kecepatan sepeda sebanding dengan daya atau power yang dikeluarkan. Nih. Ini dikeluarkan penggoes ya yang dapat diketahui dari komputer sepeda. Ini teman-teman ya. Kita dapat mengetahui kemampuan power kita itu ya dari komputer sepeda rata-rata ya. Pada jalur tertentu ya. Kita akan mendapatkan power kilowatt ya. Kilowatt ini. Nah, ini tadi. Ini. Besaran ini ya. Untuk orang yang terlatih ya, itu bisa di atas 300 ya. 300 kilowatt ya, rata-rata untuk jalur yang bervariasi lah ya. Kalau profesional itu bisa 500 ya. 500
500 watt, 500 watt atau 0,5 ya. Ini 0,5 ya, 0,5 kilowatt ya, atau 500 watt. Rata-rata 300 watt ya, 300 watt ya. Untuk yang umum lah gitu ya. Nah ini, jadi makin besar ya, makin besar dayanya, powernya itu yang dikeluarkan, pegoes dapat menempuh kecepatan yang lebih tinggi. Ini, jadi makin besar pegoes kita dengan bebannya makin ringan, kita makin mampu teman-teman untuk mencapai kecepatan tinggi dengan kemampuan untuk memilih gear ratio high speed ini. Ini kita dipilih. Ini beban berat, beban ringan ya, kita kombinasikan gear ratio ini, pindah-pindahkan ininya, shifternya ya. Sehingga betul-betul kita tuh jangan dipaksa untuk torsion yang berat, kita oper. Kalau ringan lagi kita oper lagi ke yang berat, sehingga tuh betul-betul optimal, konstan gitu. Itu saya rasakan walaupun saya bukan profesional ya, dan kemampuan saya rendah ya. Teman-teman itu begitu, dan mereka pasti tahulah caranya. Tapi ini hanya mengilustrasikan ya keadaannya berdasarkan besaran-besaran fisika, teman-teman. Oke, yang terakhir ini, ya, ini daya teman-teman ya. Jadi daya pegoes itu makin besar ya, ini otomatis kecepatan ini makin tinggi kemungkinannya, bukan kemungkinan ya, kecenderungannya kecepatan ini bisa makin tinggi. Ini, andai kata kita pandai memainkan shifter ya untuk memilih gear ratio yang tepat seperti ini. Nah, jadi tinggi dengan penjelasan bahwa menggunakan gear ratio yang tepat itu yang diatur pada drifter. Nah, kita akan dapat mencapai kecepatan tinggi ini dengan menggunakan gear ratio high speed yang tepat yang dapat diatur pada drifter ini. Jadi kita kalau memang pandai memegang ini, sama aja komputernya mobil transmisi otomatis. Kita punya otak harus mengcopy komputer mobil otomatis ya, komputer mobil yang menggunakan transmisi otomatis. Mereka itu juga memang didesain juga demikian untuk mendapatkan speed berdasarkan injakan gas ya. Dia diatur sedemikian rupa, ada ICU-nya ya, ada integrated circuit, ada IC-nya yang membuat dia akan mengatur daya mesin yang putaran dan torsi itu setepat mungkin tersalur ke ban, teman-teman, untuk mencapai kecepatan yang tinggi sesuai dengan injakan gas. Nah, itulah kita harus meniru otak kita ini untuk kebiasaan ini sesuai dengan sirkuit otomatis ya, IC ya, integrated circuit itu dari transmisi otomatis mobil. Oke, teman-teman, saya kira gitu aja. Saya jauh daripada ingin menggurui teman-teman yang udah hebat ya, kemampuan dalam peletunan itu tidak sama sekali. Saya hanya memiliki penjelasan, ingin menjelaskan secara teknis ya, dari sisi fisika, gimana ilustrasi antara torsi ya dan kadensi itu ya, yang kita bisa pilih ya untuk mendapat berdasarkan tenaga yang kita miliki ya, untuk mendapat agar sepeda itu dapat berjalan lebih cepat dalam waktu yang lama, bukan hanya sebentar, sepanjang perjalanan. Oke, saya kira terima kasih banyak kepada teman-teman, terutama yang memiliki sepeda road atau sepeda balap yang senang peletun. Saya hanya menambahkan aja betapa pengetahuan ini penting untuk teman-teman untuk mengantisipasi apa-apa yang terjadi di hambatan sepeda dan bagaimana cara meningkatkan sepeda mencapai kecepatan yang tinggi. Dari Dennis Beck, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.